Selamat datang di Ngebut Cerita, nyeritain alur cerita film sambil ngebut. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film tentang seorang cowok yang dikejar-kejar pembunuh bayaran, tapi bukan untuk dibunuh. Lah, bingung kan? Langsung aja kita mulai. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok preman yang lagi menyandra seorang cowok di sebuah gudang. Mereka nampak senang karena merasa akan mendapatkan banyak uang. Tapi yang tidak mereka sadari, ternyata cowok yang disandra tadi berhasil melepaskan diri. Lalu tiba-tiba, cowok yang disandra pun langsung mengajar mereka berdua dengan sadis, guys. Tak berselang lama, bos para preman pun datang untuk mengecek cowok yang disandra tadi. Si bos nampak kaget melihat isi gudang, yang ternyata para anak buahnya sudah mati terbunuh, guys. Saat mau keluar, tiba-tiba pintunya tertutup dong. Ya, cowok yang disandra tadi ternyata masih berada di sana dan dia langsung melumpuhkan anak buah si bos. Si bos nampak bingung apa yang sedang terjadi. Lalu tiba-tiba tangan si bos tertembak, guys, yang membuat si bos pun merintih kesakitan. Lalu si cowok mendekati dan menodongkan senjatanya. Ternyata si cowok yang disandra tadi adalah seorang pembunuh bayaran. Haha, apes bener ya si bos preman. Dia salah pilih lawan, guys. Si bos preman memohon agar tidak dibunuh dan berjanji akan memberinya uang, tapi si pembunuh bayaran tidak peduli dan langsung menembak kaki si bos preman dong. Si bos preman berusaha kabur dengan merangkak, lalu si pembunuh bayaran menembak tangannya, tapi hal tak terduga terjadi. Darah si bos malah mengenai sepatunya si pembunuh bayaran. Sontak hal itu membuat si pembunuh bayaran pun marah besar. Dia pun langsung berganti pakaian dan langsung menghampiri si bos preman dengan membawa sebuah obeng. Si bos preman terus memohon dan akan melipat gandakan bayarannya, tapi si pembunuh bayaran tetap tidak peduli, guys, dan langsung mengoperasi si bos preman dengan sebuah obeng untuk mengambil jantungnya. Waduh, kok sadis gitu ya? Lalu scene berpindah di sebuah pertandingan tinju bebas, guys. Nampak ada seorang cowok yang lagi bertanding dan dia memenangkan pertandingan itu, tapi wajahnya kok sampai babak belur gitu ya? Setelah membersihkan lukanya, cowok itu pun meminta bayaran ke bos tinju, tapi uangnya malah dipotong sama si bos dong. Si cowok pun tidak terima dan langsung mengambil semua uang si bos, dan si bos cuma bisa terdiam. Ternyata si bos takut sama dia, guys. Lah, tadi sok main potong aja tuh si bos. Sesampainya di rumah, si cowok mengecek keadaan ibunya, guys. Ternyata ibunya lagi koma dan sakit parah di rumah. Si cowok cuma bisa merawat seadanya. Ya, karena si cowok nggak punya uang untuk membawanya ke rumah sakit. Sambil makan, si cowok pun cuma bisa merenung meratapi nasib ibunya. Lalu esoknya, dia pergi ke sebuah panti asuhan. Dia meminta obat ke temannya untuk menyembuhkan lukanya. Si teman pun menanyakan kondisi ibu si cowok, dan si cowok menjawab kalau ibunya harus segera dioperasi. Tapi si cowok masih bingung bagaimana cara mendapatkan uang untuk biaya operasi. Lalu si cowok bertanya mengenai kabar ayahnya, tapi temannya belum mendapatkan informasi apapun. Dia mencari ayahnya yang sudah pergi lama, yang meninggalkan dia dari sejak kecil. Lalu si cowok mampir ke sebuah kafe dan masang togel, mencoba keberuntungan, siapa tahu jackpot. Lalu tiba-tiba dia didatangi seseorang yang seolah sudah mengenalnya. Merasa tidak kenal, si cowok nampak cuek-cuek aja. Ternyata orang itu tahu kalau si cowok sedang butuh uang untuk pengobatan ibunya. Lalu orang itu menawarkan sebuah rencana pekerjaan, dan orang itu menjelaskan kalau dia ingin mencuri sebuah perhiasan di sebuah toko, dan si cowok diminta untuk membantunya mencuri dengan tugas yang cukup ringan, cuma mematikan listrik di toko, dan dia akan mendapatkan hasil 10% dari hasil curiannya. Si cowok pun menjawab akan pikir-pikir dulu. Lalu malamnya dia melihat kalau togel yang dia pasang malah blong, guys. Dia nampak galau, dan saat melihat kondisi ibunya, dia pun langsung teringat tawaran pekerjaan tadi siang, dan dia pun langsung menerimanya. Sebelum beraksi, si cowok diberi senjata sama orang itu untuk berjaga-jaga, dan si cowok langsung menjalankan misinya sesuai arahan dari orang itu. Namun saat di lokasi, dia malah dipergoki sama berandalan yang langsung menghajarnya. Dia nampak kewalahan menghadapi mereka semua. Lalu dia mengeluarkan pistol yang dibawanya, tapi ternyata pistolnya kosong, guys. Sontak hal itu membuat si cowok auto panik dong, dan dia langsung berusaha kabur sambil dikejar para berandalan itu. Saat mau kembali ke mobil orang yang mengajaknya, orang itu malah kabur meninggalkannya. Yah, bangke bener tuh orang. Ternyata si cowok dijebak, guys, dan saat berlari, si cowok malah tertabrak mobil dong. Ternyata yang nabrak seorang cewek cantik, guys. Melihat ada orang lain, para berandalan pun pergi meninggalkan si cowok. Si cowok merasa terselamatkan, dan si cewek cantik pun menolongnya untuk membawanya ke rumah sakit. Beruntung juga ya si cowok. Setelah diperiksa sama si dokter, si cowok pun bermalam di rumah sakit. Esoknya, saat keadaan sudah membaik, si cowok berencana ingin keluar dari rumah sakit itu.
tapi dia ditemui sama si cewek cantik. Si cewek langsung meminta maaf atas kejadian kemarin dan memberinya beberapa uang untuk biaya ganti rugi. Lalu si cowok pun pergi dari rumah sakit dengan membawa uang pemberian si cewek. Saat mau pulang, tiba-tiba dia mendapat kabar dari temannya, si pengurus panti asuhan. Lalu dia bergegas menuju ke panti asuhan, yang ternyata ayah yang selama ini dia cari juga mencarinya, yang artinya selama ini ayahnya tidak pernah melupakannya. Sontak hal itu membuat si cowok pun bahagia guys, dan ayahnya akan segera menjemputnya. Lalu esoknya rumahnya didatangi mobil mewah guys, dan keluar orang kaya dari mobil itu dan langsung masuk ke rumah si cowok. Si cowok yang sedang merawat ibunya pun terkejut. Si cowok mengira kalau orang kaya itu adalah ayahnya, tapi ternyata dia cuma seorang pengacara yang akan mengurus semua surat-surat yang dibutuhkan sama si cowok, karena si cowok akan diajak pergi ke Korea untuk menemui ayahnya, dan dia nggak perlu khawatir soal ibunya karena mereka sudah menyiapkan pengurus untuk mengurus ibunya. Karena sudah tidak ada waktu dan si ayah sudah merindukannya, si cowok diminta untuk segera berkemas dan dia akan diajak sekarang juga. Sontak hal itu membuat si cowok pun bingung dong. Di sisi lain, anak dari ayahnya alias kakaknya si cowok mendengar kabar kalau adiknya sudah ketemu, dan dia langsung memberi kabar ke ayahnya, yang ternyata si ayah dalam keadaan sakit parah, dan si kakak berkata ke ayahnya agar si ayah bersabar karena adiknya akan segera datang. Si cowok yang sudah naik pesawat nampak bahagia guys, karena ini pertama kalinya dia naik pesawat dong. Ekspresinya tuh loh, Mimin mungkin juga bakal gitu sih guys. Tapi hal tak terduga, ternyata seorang pembunuh bayaran yang diceritakan di awal tadi juga berada di pesawat itu. Saat malam tiba dan saat semua orang tidur lelap, si pembunuh bayaran mendatangi si cowok yang lagi asik menonton sinetron dong. Lalu si pembunuh bayaran mengatakan kalau kita adalah teman, yang sontak membuat si cowok pun bingung. Lalu si pembunuh bayaran malah ngomong ngalor ngidul yang membuat si cowok tambah bingung guys. Saat pramugari meminta si pembunuh bayaran kembali ke tempat duduknya, sebelum dia pergi, dia memberitahu si cowok bahwa tujuan si cowok ke Korea adalah untuk dibunuh. Sontak hal itu membuat si cowok pun bingung dan menganggap orang itu adalah orang gila. Lalu muncul keraguan di hatinya ke orang-orang yang mengajaknya. Sesampainya di Korea, si pengacara menelepon seseorang yang ternyata cewek cantik yang pernah menolongnya kemarin guys. Loh, kok bisa ya? Ada apa ini? Dan dari kejauhan ada seorang cewek yang bersama si cewek cantik yang terus memandanginya. Si cowok nampak tidak mengerti apa-apa. Saat si cowok diajak pergi dari bandara, ternyata si pembunuh bayaran selalu mengawasinya guys. Dan saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang ditumpangi si cowok dibuntuti mobil seseorang yang ternyata itu adalah si pembunuh bayaran. Dia memberi kode agar si cowok memakai sabuk pengaman, tapi si pengacara nampak mengenalinya. Si pengacara langsung panik dong, tapi semua itu terlambat. Si pembunuh bayaran langsung menembaki mereka dong, yang membuat mobilnya pun masuk ke hutan, dan si pembunuh bayaran membunuh semua orang yang mengajak si cowok guys. Saat si cowok siuman dan melihat semua orang telah tewas, dia pun bergegas keluar, tapi dia sudah ditunggu sama si pembunuh bayaran guys. Berencana mau kabur, si pembunuh bayaran menjelaskan kalau itu sia-sia, dan dia menjelaskan kalau dia adalah temannya, dan percayalah kalau tujuannya diajak ke Korea adalah untuk mati. Karena takut kalau mau dibunuh, si cowok pun malah lari dong. Tapi kemanapun si cowok lari, si pembunuh bayaran selalu menemukannya. Saat sampai di jembatan, nampak si cowok sangat kelelahan karena dia tidak ingin mati. Dia pun mencoba kabur dengan melompat dari jembatan guys, sampai hampir terlindas truk dong. Tapi hal tak terduga terjadi guys. Ternyata si pembunuh bayaran juga ikut melompat dan terus mengejar si cowok. Si cowok terus berlari sambil ketakutan, tapi si pembunuh bayaran dengan semangat terus mengejar. Setelah melewati lorong, ternyata si pembunuh bayaran berhenti mengejar guys karena turun hujan, dan si pembunuh bayaran gak mau bajunya basah. Ternyata si pembunuh bayaran gak mau penampilannya rusak gara-gara kena hujan dong. Haha, aneh bener nih orang. Di sisi lain, kakaknya terlihat sangat kesal guys saat mendapat kabar kalau anak buahnya yang menjemput adiknya telah mati semua. Adiknya telah diculik dan si penculik meminta tebusan 10 juta dolar. Ya, ternyata si pembunuh bayaran mengaku kalau dia telah menculik adiknya. Haha, padahal kan adiknya lepas ya. Si kakak pun meminta ayahnya untuk sedikit bersabar dan akan segera membereskan masalah ini secepatnya. Terlihat si cowok kebingungan di Korea. Ya, karena dia tidak tahu arah mana yang mau dituju. Dia bingung mau kemana. Saat melihat telepon umum, dia berencana mau menelepon perusahaan pengacaranya kemarin. Saat ditelepon, ternyata yang mengangkat malah si cewek cantik guys. Si cowok disuruh menunggu dan si cewek cantik langsung menuju ke lokasinya. Namun tiba-tiba si cowok melihat mobil milik si pembunuh bayaran dong, dan dia langsung lari terbirit-birit guys, dan si pembunuh bayaran terus mengejarnya. Sesampainya di gang sempit, si pembunuh bayaran pun menghentikan mobilnya karena dia nggak mau mobilnya lecet. Si pembunuh bayaran terus mengejarnya, mengejar sambil parkur dong dengan lompat-lompat tembok
tembok dan atap rumah, berusaha mencegat si cowok. Sambil kecapean, si cowok terus berlari. Saat dirasa keadaan sudah aman, si cowok nampak sedikit lega. Tapi ternyata si pembunuh bayaran sudah ada di atasnya dong. Dan sontak membuat si cowok pun kaget dan berlari lagi. Haha, kocak. Tapi akhirnya si pembunuh bayaran berhasil menghadangnya. Dia langsung menodongkan pistol agar si cowok nurut perintahnya. Tapi dengan tinjunya, si cowok berhasil menjatuhkan si pembunuh bayaran dan berlari lagi dong. Si pembunuh bayaran nampak kaget. Ternyata tinju si cowok cukup bertenaga guys. Lanjut di part 2 ya guys, dan tetap di AR412. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila suka, bantu like ya. Kalau nggak suka, ya tetap like lah ya. Haha. Jumpa lagi kita di video selanjutnya. Bye bye.